Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Aji Firmansyah dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang virtual mesin. Mari kita langsung saja ke penjelasannya. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang virtual mesin. Definisi virtual mesin adalah perangkat lunak atau lingkungan komputasi virtual yang berfungsi untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi seolah-olah berada pada perangkat keras fisik yang terpisah. Virtual mesin menciptakan lapisan abstraksi antara perangkat keras fisik, host, dan perangkat lunak yang berjalan di atasnya, guys. Memungkinkan pengguna untuk menjalankan beberapa sistem operasi atau lingkungan komputasi pada suatu perangkat keras secara bersamaan. Virtualisasi ini dimungkinkan melalui perangkat lunak yang disebut hypervisor, yang bertanggung jawab untuk mengalokasikan sumber daya fisik seperti CPU, RAM, dan penyimpanan kepada setiap virtual mesin. Virtual mesin memiliki semua karakteristik komputer fisik, termasuk CPU virtual, memori virtual, dan disk penyimpanan dan jaringan virtual. Hal ini memberikan fleksibilitas tinggi karena virtual mesin dapat dibuat, dihapus, dan dipindahkan dengan mudah tanpa memengaruhi perangkat keras fisik. Konsep ini sangat berguna dalam berbagai bidang termasuk pengembangan perangkat lunak, pengujian aplikasi, penyediaan layanan cloud, dan keamanan IT. Fungsi virtual mesin. Yang pertama, isolasi lingkungan. Virtual mesin memungkinkan setiap sistem operasi berjalan terpisah satu sama lain sehingga kerusakan atau gangguan pada suatu virtual mesin tidak akan memengaruhi yang lain. Fungsi ini berguna untuk pengujian aplikasi atau perangkat lunak tanpa risiko merusak sistem utama. 2. Konsolidasi sumber daya. Dalam lingkungan server, virtual mesin memungkinkan beberapa aplikasi atau sistem operasi berjalan pada satu perangkat keras fisik. Ini mengurangi kebutuhan akan perangkat keras tambahan, menghemat ruang, energi, dan biaya. 3. Pengembangan dan pengujian. Pengembang sering menggunakan virtual mesin untuk menguji perangkat lunak di berbagai sistem operasi tanpa perlu menginstal perangkat lunak keras tambahan. Dengan virtual mesin, lingkungan pengujian dapat dengan mudah diatur dan direset. 4. Disaster recovery dan backup. Karena virtual mesin adalah file, mereka dapat dengan mudah dicadangkan, dipindahkan, dan dipulihkan pada perangkat keras lain. Fungsi ini memastikan kelangsungan operasional jika terjadi kegagalan perangkat keras. Jenis virtual mesin. Sistem virtual mesin. Sistem virtual mesin berfungsi sebagai pengganti komputer fisik lengkap, memungkinkan pengguna menjalankan sistem operasi penuh. Proses virtual mesin. Proses virtual mesin dirancang untuk menjalankan aplikasi atau program tertentu, memberikan lingkungan runtime yang independen dan dari sistem operasi host. Beberapa contoh Java Virtual Machine. Virtual Machine Workstation. VMware Workstation, platform virtual populer yang memungkinkan pengguna menjalankan beberapa sistem operasi di satu komputer. Oracle VirtualBox. Oracle VirtualBox alat open source yang digunakan untuk membuat dan mengelola virtual machine. Microsoft Hyper-V, solusi virtualisasi dari Microsoft untuk server dan desktop. Pengembangan perangkat lunak membuat lingkungan pengujian untuk perangkat lunak tanpa mengganggu sistem utama. Edukasi digunakan di laboratorium IT untuk simulasi jaringan atau sistem operasi. Cloud computing, penyedia server virtual untuk hosting aplikasi atau website. Keamanan, isolasi perangkat lunak untuk mencegah penyebaran malware. Migrasi data, memindahkan aplikasi atau sistem dari satu perangkat keras ke perangkat lainnya tanpa downtime. Mari kita ke video tutorialnya, cara install virtual
mesin. Di sini kita menggunakan virtual mesin VirtualBox ya teman-teman. Terima kasih penjelasan dari saya. Semoga membantu. Langsung saja kita buka VirtualBox. Setelah itu kita klik ikon bulat biru untuk membuat sebuah mesin. Masukkan nama Ubuntu, pastikan tipe Linux, subtipe Ubuntu dan versi 64 bit. Lalu klik lanjut. Di sini kalian bisa memasukkan prosesor 2 sampai 4, memori dasar bisa dikecilkan ataupun masih sama, tidak apa-apa. Di sini kalian mau bawa ukurannya atau tidak, atau masih sesuai bawaan, tidak masalah selagi tidak terlalu kecil. Setelah itu klik lanjut ya. Jika sudah klik lanjut, di sini kita klik selesai, lalu klik tombol mulai seperti arah panah kanan dan tunggu. Jika ada muncul seperti di video, kalian tinggal memasukkan file ISO pada DVD itu yang sudah kalian download dan pencet cancel dan coba. Setelah itu tunggu sampai proses install muncul ya. Nanti tampilannya seperti di sini, kita pilih bahasa Indonesia, continue with update, without update, done. Lalu kita down lagi. Down. Gunakan panah bawah dan pilih opsi down. Kita down lagi, lalu continue. Sini kalian bisa memasukkan nama dan password ya. Di sini kalian bisa klik spasi pada keyboard ataupun tidak masalah, lalu down, continue. Di sini kalian langsung saja menggunakan panah bawah dan pilih opsi down. Jika sudah, tunggu proses install selesai. Di sini kalian pilih opsi cancel, update and reboot, close port dan pilih opsi reboot now. Jika sudah, kalian enter dan masukkan nama dan password kalian yang sudah dibuat sebelumnya. Proses instalasi telah selesai ya. Di sini kita simpan keadaan mesin ibaratnya mode sleep. Di sini kita praktek cara clone mesin virtual ya. Kalian klik kanan pada mesin Ubuntu, lalu pilih ikon clone dan nama bisa diganti Ubuntu 2 atau terserah kalian ya. Klik lanjut dan pastikan clone penuh. Setelah itu kalian klik selesai, tunggu proses selesai ya. Setelah selesai, kita klik titik dan garis 3 lalu ke snapshot.
ada Ubuntu ya teman-teman. Snapshot kalian bisa klik ambil yang berbentuk kamera, lalu kalian bisa masukkan nama, stable atau yang lainnya, lalu ambil. Di sini jika kita klik tombol close, pada bagian paling bawah akan ada tulisan seperti di video ya teman-teman. Di bawah matikan mesin ada pulihkan snapshot saat ini. Kita akan mencoba snapshotnya di sini. Di sini saya mencoba dengan perintah touch. Jika kita ls akan muncul a.txt, b.txt, dan c.txt ya teman-teman. Saya di sini mencoba klik close dan centang tulisan di bawah matikan mesin. Pulihkan snapshot saat ini, stable. Lalu oke. Setelah itu kita mulai lagi dan cek apakah a.txt, b.txt, dan c.txt masih ada. Satu. File A, B, dan C sudah tidak ada ya teman-teman. Lalu kali ini akan praktek tentang ekspor mesin virtual dalam bentuk OJI. Kalian klik kanan pada mesin, lalu pilih ekspor ke OJI, pengaturan format, lalu kalian pilih yang 0.9 ataupun 1.0, dan kalian bisa pindah ke folder yang diinginkan. Kita klik selesai, tunggu proses ekspor selesai, dan kalian bisa cek di folder mana kalian menyimpannya. Setelah ekspor selesai nanti akan jadi file seperti itu ya teman-teman. Lalu kali ini praktek tentang managing file. Kita masuk mode root terlebih dahulu dengan mengetik sudo min-i. Setelah itu kita ls, kita buat folder atau directory dengan ketik perintah mkdir home, lalu ls, dan kita masuk ke folder home dan kita mkdir tkj, lalu ls lagi. Setelah itu kita cd ke tkj, setelah itu kita ls dan kita buat folder di dalam file tkj itu ya teman-teman, file a, b, dan c. Setelah itu kita ls, kita masuk folder ke folder a, cda, lalu ketik perintah lagi mkdir a1 a2, lalu enter dan ls teman-teman untuk cek. Di situ sudah tertera ya, sudah muncul. Lalu kita pindah ke folder B dengan mengetikkan cd/home/tkj/b, lalu enter. Di sini kita juga membuat mkdir b1 dan b2 seperti sebelumnya, lalu ls. Jika sudah, kita pindah ke folder C dengan cd/home/tkj/c. Di sini kita juga membuat folder mkdir c1 c2
kita ls, dan setelah itu kita pindah ke cd/home/tkj s, dan kita cda/a1. Kita masuk pada folder A1. Di sini kita akan membuat file txt dengan menggunakan perintah pico biodata.txt. Di sini kalian bisa mengisikan nama kalian atau hal lainnya. Jika sudah, kalian bisa gunakan kombinasi Ctrl X, Y, dan Enter ya. Kita coba ls, dan di situ ada file biodata.txt. Kita coba lihat dengan pico biodata.txt. Kita bisa melihatnya ya. Lalu kita akan kopikan ke folder B/B1 dengan perintah cp biodata.txt /home/tkj b/b1. Lalu kita coba pindah ke folder B. Di sini sudah copy ke folder B1 ya teman-teman. Lalu kita akan mencoba menghapus file biodata pada B1 ini dengan perintah rm biodata.txt saja teman-teman untuk menghapus sebuah file. Nah, itu file biodata.txt sudah tidak ada ya teman-teman. Dan untuk cara menghapus folder yaitu dengan mengetikkan perintah kita masuk file folder C dulu, lalu kita akan menghapus C1 dan C2 menggunakan rm min R besar C1 C2. Lalu kita enter, setelah itu kita ls, dan file C1 C2 sudah hilang. Lalu kita ke cd/home/tkj, lalu kita ls, ada folder abc, kita rm min rc, kita ls, dan folder C sudah terhapus ya, dan kita exit dulu. Terima kasih sudah menonton.